Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau memberkati akan setiap kami Tuhan. Karena kami dengan anugerah-Mu kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan setiap pagi di tempat ini. Kami mengucap syukur kalau setiap hari Engkau memberikan firman-Mu sehingga hidup kami dibangun kembali. Dan kami Tuhan, Engkau berikan pengurapan-Mu Tuhan sehingga semua yang menutupi pengertian kami, yang menutupi akan hati kami semuanya dipatahkan dan dirobohkan Tuhan. Kami boleh melihat Engkau Tuhan, kami boleh melihat akan jalan-jalan yang Engkau tunjukkan dan kami boleh belajar terus Tuhan. Bagaimana dasar kami Tuhan boleh terus dibangun Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh menerima pesan-pesan yang Engkau berikan Tuhan kepada kami. Bapa, biarlah Engkau tuh menyampaikan Tuhan apa yang Engkau inginkan untuk setiap kami boleh mengerti dan itu menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami mau hidup dalam kemenangan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu dan juga atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom saudara-saudara, saya akan share tentang pesan salib. Kalau kita melihat ketika kita baru percaya, kita lihat kalau lihat salib gitu ya. Saya ingat waktu pertama kali saya punya salibnya ada Yesusnya. Nah, terus ada yang bilang, Yesus sudah bangkit, kenapa harus ada Yesusnya? Gantilah saya dengan salib yang lain. Nah, seperti itu, tapi pengertian saya, jujur, saya enggak ngerti. Saya cuma tahu Yesus mati tersalib, menanggung dosa semua orang. Dan Yesus kini sudah bangkit hari ketiga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Cuma sebatas itu. Tetapi ternyata ada pesan-pesan yang Tuhan berikan. Dan kita tahu ketika kita mengalami permasalahan dalam hidup kita, kita harus tahu dan wajib hanya datang kepada salib Yesus. Tidak sekedar kita doa, tapi kita datang kepada salib Yesus karena salib itu merupakan jawaban. Ketika Yesus mati dan berkata, sudah selesai, itu Yesus melakukannya sempurna, utuh, genap dan tuntas. Dan di situ ketika Yesus berkata sudah selesai, ada pertukaran. Pertukaran yang terjadi. Pertukaran bahwa kita ini yang seharusnya mati di salib digantikan oleh Yesus. Dan banyak pertukaran yang Yesus adakan. Karena di situ, di kayu salib, Yesus melepaskan kuasa supranaturalnya. Kuasa kasih supranaturalnya. Kalau kita katakan kasih karunia itu merupakan satu di mana kita ini enggak layak untuk menerima. Seharusnya kita ini yang dihukum mati. Seharusnya kita ini yang digantung. Seharusnya kita ini yang dimahkotai duri. Seharusnya kita ini yang dipaku kaki dan tangannya. Tetapi Yesus, Dia memberikan dirinya untuk menjadi korban. Maka kita sebut Dia anak domba Allah. Saya suka doa yang diajarkan pada waktu dulu. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah, berilah kami damai. Dan kita tahu bahwa kita harus datang pada satu jawaban. Apalagi masa-masa yang akan datang, kita menghadapi masa yang sukar. Kita hanya datang kepada salib Yesus, kepada pesan-pesan yang Yesus berikan dalam hidup kita ketika Dia mengadakan pertukaran di kayu salib. Ya. Saya berdoa supaya setiap kita dan saya juga mengerti dengan jelas bagaimana pertukaran itu terjadi sehingga kita bisa menerima manfaat daripada kuasa salib itu. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 25. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Memberitakan Kristus yang disalibkan.
Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, kita orang bukan Yahudi ya, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kita lihat di ayat 25 ya. Semua yang dari Allah lebih besar daripada manusia. Jadi kita tahu, kita sebagai manusia, kita harus datang hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang memberikan kepada kita lebih daripada yang kita inginkan gitu ya. Yuk kita lihat lagi. Yesus adalah imam yang mempersembahkan dirinya, ya, mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Imam besar yang mempersembahkan dirinya sebagai korban. Kita lihat di Ibrani 7 ayat 26 sampai 27. Saya akan banyak ayat untuk meneguhkannya ya. Sebab imam besar ya, yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Kita butuhkan Yesus ya, imam besar kita, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya pada waktu perjanjian lama, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu baru dosa untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya oleh Yesus ya, ketika Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah terus kalau kita lihat, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi Yesus adalah korban persembahannya, anak domba Allah ya, anak domba Allah ya. Nah lihat Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Ingat ya, darah Kristus yang memberikan kemenangan yang tidak dapat dijamah oleh kegelapan. Darah Yesus, darah yang langka, bukan darah manusia, darah Bapanya sendiri. Itu terbukti ya. Tidak ada kebohongan di dalam kekristenannya. Darah Kristus yang oleh roh yang kekal, roh hur besar, roh yang kekal itu tidak berawal, tidak berakhir, sekarang ada, yang lalu sudah ada, yang sekarang ada, dan yang akan datang terus menerus. Tidak ada batasan waktu. Oleh roh yang kekal. Jadi darah Kristus itu berkuasanya kekal. Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Banyak perbuatan yang sia-sia yang kita lakukan sampai saat ini. Kita berdoa supaya Tuhan setiap kali memberitahukan pada kita perbuatan sia-sia apa yang kita lakukan. Karena darah Yesus sebenarnya sudah membersihkan kita. Nah, di sini kan peristiwa salib itu membayar upah dosa bagi seluruh umat manusia, masa lalu, masa kiri, dan masa yang akan datang. Jadi peristiwa salib itu untuk sepanjang waktu. Jadi bukan pada waktu Yesus mati saja, bukan pada waktu Yesus sekarang. Nanti untuk anak cucu kita peristiwa salib itu yang harus kita pegang, bukan main-main gitu ya. Segala sesuatu yang kita butuhkan sekarang jawabannya ada di salib. Yang akan datang jawabannya ada di salib ya. Itu diberikan di kayu salib oleh Yesus. Semua udah ngerti tentang pertukaran kan? Nah, tidak ada sumber lain, hanya kuasa salib Yesus. Kuasa salib Yesus, kita harus senantiasa ingat kuasa salib Yesus, kuasa salib Yesus. Tidak ada agama, di dunia tidak ada agama yang dapat menyampaikan, menyamakan pesan salib Yesus. Enggak ada. Dia yang datang dari atas, mengatasi segala-galanya. Dia yang memberikan hidupnya untuk jadi korban untuk semua manusia.
Asal kita percaya, kita bisa menerima. Asal kita mengerti pewahyuan tentang salib, kita menerima semua pertukaran yang Yesus adakan. Kurapata ya siki maya sakarapala ya. Orapata ya siki maya siki. Pesan salib itu adalah suatu peristiwa pernah terjadi. Jadi suatu peristiwa berarti pernah terjadi, nyata gitu dalam sejarah. Itu yang terpenting. Pernah terjadi, bukan sekedar cerita. Dulu saya punya buku tentang kisah kehidupan A, B, C gitu ya, tentang kisah kehidupan. Nah, tapi banyak bumbu-bumbunya juga. Ya, saya nggak tahu kebenarannya. Tetapi kalau salib, tentang pesan salib itu pernah terjadi. Yesus mati di kayu salib pernah terjadi dan terbukti. Yesus bangkit dan naik ke surga, terbukti. Apapun yang berkata, siapapun yang berkata naik ke surga, kalau tidak terbukti tidak sah. Itu harus kita ingat-ingat ya. Sebuah pertukaran ilahi terjadi. Setiap hasil jahat karena dosa manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Kan dosa manusia yang paling satu kata gitu ya. Adam jatuh dalam dosa karena pemberontakan. Nah, setiap manusia jatuh semua dalam pemberontakan. Ya, dalam pemberontakan jatuh. Nah, itu akibatnya itu ditaruhkan kepada Yesus, ditaruh pada Yesus. Nah, sementara segala kebaikan semasa Yesus hidup di dunia, ketaatannya pada Bapa sampai mati di kayu salib, ganjaran untuk Yesus itu diberikan kepada kita. Kalau kita percaya itu terjadi di atas kayu salib. Jadi kalau kita pandang salib Yesus, kita tahu Yesus engkau mati bagi kami, dan pertukaran itu benar-benar terjadi. Tidak sekedar dongeng, tidak sekedar cerita, tapi fakta dan kekekalan. Kekal selama-lamanya ya. Kita lihat Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi sudah penuh dilakukan oleh Yesus, tuntas, genap, sempurna, utuh. Sudah selesai. Jadi semua sudah selesai. Tinggal kita aja percaya atau enggak bahwa semua sudah dilakukan di atas kayu salib. Itu yang kadang-kadang membuat kita semua bersedih gitu. Kadang-kadang kita kurang percaya. Jujur, kadang-kadang kita kurang percaya. Kok gimana? Tapi kita tahu Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Ada firman-Nya yang membongkar hidup kita, sehingga apa yang tersembunyi di hati kita, yang ditutupi oleh kegelapan, itu Tuhan kasih tahu kepada kita, dan kita berusaha untuk memperbaiki, kita berusaha untuk bertobat. Kita lihat lagi ya. Seperti misalnya pertukaran terjadi, ya semua pasti hafal yang tentang begini. Yesus ditikam, diremukkan, dilukai, sehingga kita dapat diampuni. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan kita. Itu pertukaran kan? Yang jelek diganti yang bagus. Yang kutuk itu diubahkan oleh Yesus. Melalui apa? Pertukaran di kayu salib. Kutuk diubah jadi berkat hanya oleh Yesus Kristus yang sanggup melakukannya. Kita lihat manfaat salib ya. Manfaat salib Roma 6 ayat 6. Manfaat salib Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita nih yang berasal dari dosa Adam ya, pemberontak nih. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Banyak orang dibaptis, tapi ketika hidup bergaul dengan yang lain, lupa untuk tidak menghambakan diri lagi kepada dosa, untuk tidak berbuat hal-hal yang sama pada waktu manusia lama masih menguasai.
Makanya orang Kristen lalu kita lihat, jadi batu sandungan. Itu kenapa? Karena balik lagi. Bukannya bertobat sungguh-sungguh, jalannya ke berlawanan arah, ini nggak balik lagi, ngintip-ngintip ke masa lalu gitu ya. Mazmur 51 ayat 7. Kenapa manusia lama kita? Karena kita berasal dari Adam, itu pemberontakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita nih begitu lahir, status kita nih dosa. Status kita dosa. Kenapa? Karena dari kesalahan Adam dan Hawa. Ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Begitu lahir kita nih dosa, manusia. Dan kalau namanya pemberontakan tuh, kalau namanya orang yang berontak tuh hukumannya cuma satu, hukuman mati. Orang yang berontak hukumannya mati. Nah, tapi Yesus menggantikan kita supaya kita hidup. Yesus sudah melakukannya dengan mati di atas kayu salib untuk kita. Untuk kita yang memberontak. Memberontak terhadap apa? Banyak hal. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tapi kita harus tahu, Yesus sudah mengadakan pertukaran di atas kayu salib. Peristiwanya kan benar-benar nyata, ada dalam sejarah. Ya. Dan bukan sekedar dongeng yang dibuat-buat, tetapi itu terjadi ya. Yang terus membebaskan kita ya. Manfaat salibnya lagi, membebaskan kita dari diri sendiri, dari ego kita. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku. Jadi kalau kita mengasihi Yesus atau mengasihi keluarga, kita pilih mengasihi keluarga. Terus, tapi ini banyak itunya ya, konteksnya ya. Ia tidak layak bagiku, kata Yesus. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, kata Yesus. Saya juga ngerasa, iya saya juga tidak layak Tuhan. Saya kadang-kadang lebih berat ke keluarga, lebih berat ke anak. Jangan jauh-jauh, lebih berat suami atau anak. Itu beratnya berbeda. Beratnya berbeda. Nah, apalagi ke Yesus yang tidak kelihatan. Kita benar-benar harus mengubah cara pikir kita, benar-benar mengubah cara pikir kita ya. Nah, ini kenapa? Karena kita tidak berani menyerahkan keluarga kita, kita tidak berani menyerahkan harta kita. Ya. Kita tidak berani menyerahkan posisi kita. Posisi kita udah nyaman di sini. Saya kalau jadi anak Tuhan, saya geser, waduh, hal-hal yang baru ditakutkan. Itu kita nggak berani nyerahkan ya. Nah, kita nggak berani menyerahkannya kepada Yesus. Rasa aman kita karena keluarga, rasa aman kita karena harta. Kita nggak berani menyerahkannya pada Yesus. Saya gini saudara, saya seringkali membandingkan rasa aman saya, jujur, sebuah pengakuan dosa juga. Rasa aman saya ketika saya ada dalam keluarga saya, papi mami saya tenang. Tapi ketika saya memasuki keluarga baru, saya ngerasakan agak berbeda. Tapi saya tahu Tuhan menempatkan saya, berarti ada tugas yang saya harus kerjakan. Saya harus jadi terang, saya harus jadi garam. Korban penempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus benar-benar menyadari ya. Nah, rasa aman itu yang menurut kita gitu, rasa aman kita itu merupakan ego. Enggak, saya lebih senang ini. Membuat kita ego. Karena rasa amannya hanya terhadap hal-hal yang sementara, yang bisa berubah. Kita harus benar-benar membuang ya, karena apa? Karena ego itu penghalang terbesar yang menahan kita untuk melakukan kehendak Allah. Pernah suatu saat nih, saya diajak pelayanan keluar kota, saudara. Bu Nani mau keluar kota. Teman-teman banyak yang ikut pada waktu itu. Saya sudah berencana mau ikut. Dan saya bercerita pada seseorang.
Bu Nani mau pelayanan. Wah, saya mau ikut katanya. Waduh, kalau dia ikut saya saya repot. Duh, saya gimana ya? Tapi saya udah ngomong karena saya juga kepengen supaya dia ikut. Nah, akhirnya saya mengundurkan diri untuk tidak ikut dan tidak bergabung. Ternyata ada pernyataan Tuhan, saya terlalu banyak pertimbangan, mestinya saya ikut. Coba saudara, dalam hati saya waktu itu saya masih baru-baru. Lah, habis saya berpikir lebih berat kepada keluarga, kepada ini gitu ya. Jadi itu menghalangi kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Misal aja mengampuni ya, minta maaf dengan tulus suami istri. Ngerasa tidak salah. Kenapa saya harus minta maaf? Itu kan ego kan? Ego kan? Hari demi hari, akhirnya saya konseling sama Ibu Nani. Mungkin Ibu Nani udah lupa. Konseling Ibu Nani. Ibu Nani bilang apa? Boro-boro ngebelain saya. Kamu dijadiin, kamu harus mau. Lah, dalam hati saya nunda sehari saudara. Saya nunda sehari, enggak dulu. Terus pikir-pikir, aduh gimana ya, orang saya tuh ngerasa nggak salah. Masa ya terus-menerus seperti ini dalam hati saya gitu ya. Akhirnya saya mengulurkan tangan. Seperti itu saudara. Itu ego saya ya. Nah, ada lagi ego seperti ini. Bangga akan diri sendiri. Bangga. Wah, saya bisa gitu. Terus ambisi. Ambisi pribadi. Terus ada lagi yang dikatakan kalau orang Cina nih, minta maaf saya. Orang Tionghoa Tetok itu suka ngomong aiko. Mana Bapak Ayun? Aiko tuh apa gitu, saya ngomongnya nggak bisa ada pokoknya number one itu. Tanya Popo lah pokoknya. Dulu ada beberapa teman yang sama gitu tuh sama si Popo. Jadi seperti itu. Aiko itu udah, maksud saya itu benar-benar membuat saya berhala ya enggak. Sekte juga seperti itu. Sekte wah, kelompok saya paling itu. Dulu juga kita pernah kan kelompok doa hari Sabtu katanya. Sekarang kelompok doa hari Sabtu enggak ada. Kelompok doa hari Sabtu enggak ada. Jumat masih bertahan. Coba hari lain masih bertahan. Saya masih ingat saudara itu semua. Iya ya, saya tuh egois, itu kebanggaan gitu ya. Nah, obat ego itu adalah salib, mati buat keinginan diri sendiri, yang memuaskan diri sendiri gitu ya. Itu harus mati. Nah, ada lagi gini, pelayanan yang gagal untuk tunduk pada prinsip salib. Pelayanan yang gagal untuk tunduk pada prinsip salib itu membuat kecemaran. Karena apa? Memaksakan diri, nih yang saya kepengenin. Misal pelayanan ya. Pelayanan tidak boleh dalam daging. Saya pengen maaf, suara ini keras, suara ini keras, suara ini keras, suara ini keras. Tidak memperhatikan atmosfernya. Yang pegang sound pengennya yang segini, memaksakan diri jadi cemar. Apa yang Tuhan mau kita harus tahu. Atmosfer kita kepengen di dalam praise and worship itu, atmosfernya nih ada. Hadirat Tuhan yang kita kejar. Bukan untuk sekedar praise and worship, kita nyanyi enak, itu cuma jiwa. Cuma bisa ketak-ketik kaki, tangan gitu, goyang-goyang gitu ya. Itu tuh jiwa, tapi kepengen roh. Worship itu dari roh. Kita pengen atmosfernya, jangan memaksakan diri. Karena kalau tidak tunduk kepada prinsip salib, maka mengakibatkan kecemaran. Itu yang saya rasakan gitu ya. Nah, kalau kita mau menerapkan salib dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam ego kita, setan tidak bisa menjamah kita. Karena apa? Karena kalau kita menerapkan prinsip salib, maka kita ini merendahkan diri. Mau merendahkan diri, ya Tuhan. Setan itu senang sama orang yang sombong. Ingat ya, kesombongan pangkal kejatuhan. Setan tuh membuat orang berbangga diri.
supaya egonya dibakar gitu ya. Jadi dianya sombong gitu, bahaya sekali ya. Kita tidak mau setan menjamah kita. Kalau setan menjamah kita, kita dibuatnya seperti dia. Ingat, kita menyembah siapa, kita akan jadi seperti yang kita sembah ya. Terus Lukas 9 ayat 23, membebaskan dari daging, itu seperti yang tadi ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, Yesus ngomong, ia harus menyangkal dirinya. Enggak gampang, saya juga ngaku, memikul salibnya setiap hari. Dan ikut aku, ikut Yesus, ikut firman yang katakan, ikut yang firman katakan. Daging ini selalu ingin bertindak untuk lepas dari kehendak Tuhan. Otomatis kan, ini daging. Daging kata Tuhan, saya harus tunduk. Tapi nggak enak tunduk sama orang yang tidak saya sukai, ya kan? Kalau tunduk sama orang saya sukai itu gampang saudara, tapi saya tidak suka sama orang itu. Tapi dia jadi pimpinan saya harus tetap tunduk. Nah kalau daging itu membuat kita tidak mau tunduk, tidak mau tunduk, itu bahaya ya. Banyaklah paradoks yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, jadi kalau kita menggunakan kuasa supernatural Allah, kita nih pengen menggunakan kuasa supernatural Allah, maka kita harus menerima karya salib Yesus, pertukaran di kayu salib Yesus itu, dan kita melakukan firman Tuhan supaya kita menang. Karena namanya juga menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan ikut Yesus ya. Jadi kita benar-benar harus menyadari akan hal ini. Terus yang Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ada lagu kan? Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih karunia. Kita jangan melakukan di luar kasih karunia. Kalau di luar kasih karunia berarti tidak dengan kekuatan Allah. Di luar kasih karunia itu melakukan ritual, melakukan ya sekedar lakukan, tapi tidak dengan kekuatan Allah. Pokoknya saya senang, tidak berpikir bahwa kita harus menyenangkan Tuhan ya. Itu kan Tuhan ya, di sini dikatakan, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bermegahlah akan salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagi kita dan aku bagi dunia. Contohnya ya, contohnya gini. Kita jangan izinkan standar atau sistem dunia membentuk kita. Misal saya dengar baru-baru ini ya. Contohnya ya. Dunia ini menerapkan sistem boleh hidup bersama tanpa pernikahan. Ya. Maksudnya gini, tanpa ikatan pernikahan. Jadi kalau ingin enggak mau terikat, ya jangan nikah. Tapi boleh hidup bersama. Itu enggak benar. Dari mana itu? Lembaga yang Yesus berkati pertama kali adalah keluarga. Jaga, kalau kita kumpul kebo. Kalau kita kumpul kebo di suatu negara, kalau kumpul kebo, kalau yang satu selingkuh atau enggak itu enggak apa-apa karena masih kumpul kebo. Tapi begitu kita menikah, ada yang selingkuh itu ada hukuman dari pemerintah. Tampaknya benar, ya kan? Tampaknya benar, tampaknya iya ya. Lebih baik begitu, tapi itu enggak benar. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata keluarga adalah lembaga yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita jangan niru sistem dunia, perbarui, karena firman Tuhan jangan menjadi serupa dengan dunia. Ada kan firmannya pembaruan, kan Roma 12 berapa gitu ya. Tapi kita nih harus benar-benar kita nih
bisa membawa orang kepada Kristus. Jangan mengalir melalui suara banyak orang, tapi hanya dengar suara Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Itu suara Tuhan yang boleh didengar. Agama boleh berkata, ikut ini, melakukan ini, melakukan itu, semua ritual agama. Agama itu usaha manusia untuk keselamatan, tapi tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Jadi cuma satu, salib Yesus ya. Terus yang satu lagi di Kolose 2 ayat 15. Saya suka Kolose 2 ayat 15 ya. Orang-orang kalau suka doa peperangan, perkatakan ayat ini. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah di kayu salib, penguasa-penguasa di udara ya, dan menjadikan semuanya itu tontonan umum. Nih, Yesus sudah menang atas mereka, maut tidak berkuasa lagi. Yesus yang sudah menang. Dan kalau kita percaya, kita boleh bangga dan berkata, Yesus, Engkau memberikan kemenangan kepada kita. Bukan kita yang berperang di kayu salib, bukan kita yang berperang dengan kuasa gelap, bukan kita yang mati di kayu salib, tapi kemenangan itu Yesus berikan kepada kita asal kita percaya. Pegang itu saudara, pegang itu ya, karena kemenangan yang dari Tuhan itu tidak dapat dibatalkan, kekal. Ya. Nah, setan tuh ya tidak bisa mengubah karya yang telah diselesaikan di kayu salib. Ada satu perjanjian misalnya ya, satu perjanjian. Perjanjian itu sudah dibuat lama itu tuh, bertahun-tahun, udah berpuluh-puluh tahun. Nah, bisa nggak dibatalin? Bisa. Dengan apa? Dengan kita mempercayai ini. Dengan apa? Dengan darah Yesus, dengan kuasa rohnya. Kita perkatakan bahwa tidak berlaku lagi. Sekarang sudah tidak berlaku lagi. Apapun perjanjian yang kita buat dengan kuasa kegelapan, ketika kita ngeh dengan pertukaran di kayu salib, kita perkatakan firman-Nya, putus, batal. Hak mereka tidak bisa menjamah kita, karena kita sudah menjadi milik Allah sepenuhnya, ditebus tuntas, genap, sudah. Jadi kita harus perkatakan, jangan diem saja. Perkatakan dengan iman. Tanpa iman gak ada gunanya. Jadi harus dengan iman, dengan berani, dengan pengertian. Seperti itu ya. Nah, strategi setan itu adalah menyamarkan atau mengecilkan kuasa salib. Kenapa bisa disamarkan sama setan? Kenapa bisa dikecilkan kuasanya sama setan? Karena kita kurang pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Perlu firman. Makanya umatku binasa karena tidak berpengetahuan, karena tidak mengenal aku. Mulai sekarang saudara, menjelang tahun yang baru, kita harus memasuki masa-masa di mana hanya seperti Ibu In ngomong, hanya bisa dimenangkan dengan supranatural. Kalau saudara tidak percaya, saudara akan dilindas oleh fakta, dilindas oleh apa yang saudara dengar. Tapi kalau saudara berdiri di atas batu karang, saudara percaya, saudara lihat pertukaran di atas kayu salib, tidak ada yang dapat menjamah hidup kita. Karena perlindungan Yesus akan sempurna, karena kita percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita harus mengambil manfaat kuasa salib itu, pesan salib itu untuk kita, supaya kita terapkan dalam hidup kita. Amin. Itu aja yang bisa saya sharekan. Tuhan memberkati. Saudara, pesan salib dan kuasa kebangkitan itu harus ada dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Yesus sudah menang, itu harus ada terus dalam hidup kita. Yesus sudah bangkit, itu harus ada dalam hidup kita. Yang ketiga, Yesus sudah mengalahkan segala sesuatu dan diselesaikan di atas kayu salib. Ya, itu harus ada. Karena ini senjata dalam hidup saudara dan saya.
Senjata untuk apa? Untuk melawan kuasa kegelapan, untuk melawan segala sakit penyakit, untuk melawan semua masalah dalam hidup saudara dan saya. Ini ada senjatanya di sini. Suatu contoh, kita hidup karena iman bukan karena penglihatan. Dan Ibu Abigail tadi katakan, untuk hidup kita itu harus hidup dalam supranatural. Apa artinya supranatural? Di atas natural. Kalau natural, namanya natural itu kan biasa, benar nggak? Nah, ngerti kan? Kalau natural itu biasa, saudara. Yang biasa itu natural. Kalau supranatural itu di atas yang biasa. Nah, kita itu harus hidup di atas yang biasa. Yang di atas biasa itu bagaimana? Begini. Orang hidup banyak masalah, betul kan? Makanya Tuhan katakan, hendaklah engkau menanggung salibmu itu tiap-tiap hari. Lalu kita katakan, lah kan salib udah ditanggung sama Tuhan, kenapa kita harus nanggung? Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita hidup di atas supranatural. Jadi salib yang kita tanggung setiap hari itu sudah ditanggung Yesus. Kita secara manusia kita nanggung, tapi ini sudah ditanggung Yesus. Jadi kita tidak perlu berat lagi. Itulah yang namanya kita hidup di atas supranatural. Ya. Lalu kita sakit, boleh ke dokter enggak, Bu? Ya boleh aja orang ke dokter. Karena apa? Dokter dipakai Tuhan sebagai sarana. Ya. Obat dipakai dokter, dipakai Tuhan sebagai sarana. Jadi kalau kamu katakan, boleh minum obat enggak, Bu? Boleh. Boleh ke dokter enggak, Bu? Boleh. Karena ini dipakai sarana. Sarana itu adalah alat untuk membantu. Itu namanya sarana. Nah, sekarang saya sudah doa. Sakit penyakit saya sudah ditanggung di atas kayu salib. Kenapa saya masih sakit? Perkatakan, kita hidup di atas supranatural, ya, di supranatural, di atas natural. Jadi aku masih sakit, ya, tapi sakitku sudah ditanggung Yesus. Aku masih batuk, tapi batukku sudah ditanggung Yesus. Diomongin, diperkatakan, dideklarasikan. Nanti kita akan mengalami kemenangan. Ya. Jadi harus ada tindakan. Ini kehidupan kekristenan. Sebab kalau kamu tidak melakukan akan hal itu, kamu akan kalah terus. Tidak beda dengan yang lain. Kita adalah orang-orang supranatural, hidup di atasnya natural. Orang ini biasa begini, aku lebih dari ini. Karena saudara sudah ditebus dan salib Yesus yang membuat kemenangan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyembahan dan pujian selama 1 jam. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah Engkau menerangkan selanjutnya dalam pikiran kami, masuk dalam hati kami, bahwa Engkau sudah menanggung semua penderitaan kami. Engkau sudah menanggung segala sakit kami. Engkau sudah menanggung semua masalah kami di atas kayu salib. Dan Engkau katakan sudah selesai. Jadi kami percaya semua masalah dalam hidup kami, salib yang kami tanggung itu biasa. Karena yang berat sudah Engkau tanggung. Biar kami mempunyai iman Tuhan, hidup di atas
supranatural. Terima kasih untuk semuanya. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, ingatkan kami, semua sudah Engkau tanggung. Sehingga masalah apapun yang kami hadapi, kami akan perkatakan semua sudah ditanggung Yesus Kristus Tuhan. Semua sudah dibayar Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami pada saat ini. Biarlah kami benar-benar Tuhan mau mengatakan di hadapan-Mu, kami persembahkan bangsa dan negara kami kepadamu. Berdaulatlah atas bangsa kami. Engkau yang akan mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Terutama di dalam persiapan menjelang G20 ini. Engkau terus yang beracara. Engkau yang beri keamanan. Engkau yang menjamin akan bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang ternama. Bangsa ini menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain. Kami percaya semua akan terjadi. Bapak, kami percaya masa resesi apapun, Engkau tetap akan membawa kami hidup dalam supranatural. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami butuh kekuatan yang baru. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Supaya kami dalam menghadapi kehidupan kami, cuaca apapun yang ada, kami tetap mendapatkan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Karena daya tahan tubuh yang dari ilahi memasuki akan hidup kami. Sehingga semua virus apapun tidak akan berani mendekati kami. Kami tidak akan, semua virus-virus yang masuk dalam hidup kami tolak, kami keluarkan lagi. Karena ada antibodi dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami mau masuk dalam pengurapan. Mari saudara, kita urapi hidup kami, supaya kami ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, memasuki akan mata kami, telinga kami juga Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan dan dihancurkan. Tangan dan kaki kami pun Tuhan, kami olesi minyak, karena kami percaya hari ini kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan mengerjakan semua pekerjaan kami. Oleh karena itu kami minta anugerah-Mu. Perjalanan kami biarlah menjadi berhasil. Pekerjaan kami biarlah mendatangkan berkat. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa buat lawatan pulau-pulau Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan membuat pulau-pulau di Indonesia dan di seluruh dunia ini ada dalam lawatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.